Begitu balik ke belakang, si Hadi udah pakai kerudung. Didorong sama temennya sudah maju. Nah, udah di situ saya langsung. Let's talk about it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mama Jujun. Evriliani Silalahi. Nama saya Rangga Ramadan. Aku Selvi Hajah AMDK. Ngajar di SMP Negeri 2 Margahayu. Ngajar di MI atau Madrasah Ibtidaiyah atau PIK. Di SMK Farmasi Bakti Kencana Soreang. Saya saat ini ngajar di SMK Telkom Bandung. Keperawatan. Produk kreatif dan kewirausahaan. Kebetulan guru kelas, jadi semua mata pelajaran diajarkan. Matematika. Sukanya dulu ya. Alhamdulillah karena panggilan dari hati, jadi guru, jadi banyak senangnya gitu. Sukanya tuh karena kita ketemu sama murid, langsung kayak kita tuh dapat energi positif gitu dari anak-anak. Kita berinteraksi sama anak-anak juga dan itu ngebuat kita tuh lebih bahagia ya. Memang kalau dilihat dari segi materi, kependidikan tidak seberapa lah penghasilannya, tapi alhamdulillah berkah gitu. Berapapun penghasilan kita, berkah. Kemudian ada kepuasan batin, ada kesenangan tersendiri karena kita udah berusaha memberikan sumbangsih lah, mencerdaskan anak bangsa gitu. Terlebih kan yang diajar itu makhluk hidup ya, anak-anak itu banyak dinamikanya, banyak senangnya. Nah, senangnya banyak karena alhamdulillah ya anak-anak yang aku ajar ya pada sweet banget. Wah, banyak senangnya dibandingin susahnya, betul? Kalau susahnya sih kayak gimana ya? Susah lah sih kalau diceritain ya. Kadang kita suka nggak dihargai gitu ya, terutama sama pemerintah gitu. Padahal kita sendiri itu kan sarjana ya. Kita sarjana dan kita kuliah 4 tahun S1 gitu, tapi penghasilan kita nggak sesuai dengan orang-orang kayak pekerja lainnya gitu. Jadi kurang dilihat oleh pemerintah, itu sih dukanya gitu. Suka jadi greget sendiri, cuman kita tetap harus sabar ya. Karena mungkinnya tahu realita guru honorer gitu gimana gajinya. Disebutin satu-satu, ya Allah ya Robbi. Kebanyakan yang paling berkesan itu biasanya ya yang paling aktif ya di kelas, terus yang paling nakal di kelas. Coba. Si Romi nih, Romi itu angkatan SMK Telkom, sekarang dia kuliah di Paris, ngambil desain grafis. Itu anaknya nggak bisa diem, gendut, itu apa maksudnya anaknya ya, tinggi gede, anaknya nggak bisa diem, ngoceh terus kalau di kelas. Nah itu, kemudian ada lagi yoga itu KM-nya. Yang berkesan ada ya satu namanya itu Naswa. Jadi dia tuh pinter banget. Langsung untuk menghitungnya tuh dia tuh keren banget. Dan dia cita-citanya tuh gara-gara ketemu aku apa cing. Jadi guru matematika juga. Wah subhanallah gitu. Jadi gara-gara ketemu sama murid dan dia tuh dan aku tuh kayak menjadi inspirasinya mereka dan itu yang ngebuat aku jadi wah. Ya satu namanya Afia karena dia anak yang paling rajin lah, paling update. Terlebih sekarang lagi PJJ yang selalu paling awal dalam ngirimin tugas gitu. Terus ada anak laki-laki yang mungkin yang paling aktif. Walaupun kita belum pernah ketemu karena awal ajaran baru kan langsung jarak jauh gitu. Zidan namanya, memang anaknya itu sangat aktif, pinter lah gitu, jadi sangat berkesan lah. Indri, terus Ayu, Rere, siapa lagi ya? Jadi blank nih. Si Hadi namanya, masih inget. Kelas 3 TJA 2. Nggak secara sengaja, begitu saya absen, anaknya pakai baju lah perempuan, pakai kerudung,
kerudung teman yang minjem sengaja gitu. Itulah canda-candaan, kelakon, dorong sama temannya. Begitu saya absen, ngeliat dia belakang karena ada pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian saya jelaskan, saya balik tanya, hayo Hadi, ini apa yang dimaksud dengan ini? Berapa ini hasilnya? Itu saya lagi nyalakan BEP. Begitu balik ke belakang, si Hadi udah pakai kerudung. Didorong sama temannya sudah maju. Nah, udah di situ saya langsung marah, nggak terima gitu. Akhirnya saya tarik anaknya, saya seret, saya kasihkan ke Tatim. Nah, itu kejadian yang berkesan, tapi sekali itu aja. Yang lainnya sih nggak ada. Kayak pas lagi aku ulang tahun ya, pas aku lagi ulang tahun, mereka semua gitu ya, kan aku ngajar 6 kelas. Dan 6 kelasnya tuh masih kue semuanya, dan itu bikin ya ampun, ini hari paling menyenangkan menurut aku gitu ya. Ya ampun, mereka inget gitu sama aku. Kadang saya sendiri lupa, tapi anak-anak suka seminggu sebelumnya sudah prepare gitu. Kadang nulis memo, kadang mereka diskusi secara nggak langsung kedengeran, tapi mereka udah prepare, nanti mau ngasih kejutan apa gitu. Terlebih kan saya sendiri kadang suka lupa ulang tahun apa gitu, tapi anak-anak mungkin jadi suatu yang ditunggu buat mereka gitu. Aku pernah pakai celana, terus celananya lupa diseletingin, dan itu malu. Yang paling gak disuka itu pelajaran sejarah. Karena kan kita itu kan sejarah ya, terus gurunya tuh monoton gitu ngejelasinnya, jadi buat kita tuh ngantuk gitu, gak semangat gitu. Pelajaran menghitung-menghitung. Iya, suka. Subjektif sih, jadi suka karena ada gurunya gitu. Kebetulan kalau semua pelajaran mah sama-sama aja sih gitu. Cuman karena ada satu guru yang bikin pelajaran itu jadi spesial. Contohnya mungkin karena matematika susah, tapi karena gurunya suka, jadi seneng gitu. Sebaliknya penjas kan memang fun gitu, tapi karena gurunya agak killer, jadi agak boring gitu. Paling aku suka matematika. Kalau yang aku nggak suka itu bahasa Inggris. Waktu dari kecil juga memang udah suka ekonomi ya, background memang udah suka ekonomi. Ya itu tadi, matematika kali nggak suka. Tapi ini di kuliahan di ekonomi itu statistik dapat A loh, jangan dikira. Aduh, banyak sih. Kelas 6 saya wali kelasnya Pak Salim. Pak Salim itu dia ngejar bahasa Indonesia ya kalau nggak salah. Kemudian Bu Mulyati itu guru matematika. SD, ingat Pak Yayan. Itu guru olahraga karena dia paling omes ya. Berkesan banget sama Bu Sri Hartati, guru matematika di SMP Negeri 1 Margahayu. Dan itu tuh terkenal, Bu Sri itu adalah guru paling killer sekolah gitu ya, itu killer banget. SMP masih ada, itu Pak Sura. Pak Sura guru bahasa Indonesia. Kemudian Bu Jurniati guru bahasa Inggris. Pak Uyun, nah itu guru matematik kesenangan mama, favorit itu, idola. Guru SMP itu Pak Rus, karena selalu ingetnya kenapa? Pada saat matematika aku suka ngasih minta tugas tambahan tuh, suka diketok karena yang lain belum beres, ini udah minta lagi tugas tambahan. SMA ada Ibu Eti, guru ekonomi. Kemudian ada lagi Bu Nani, guru olahraga. Ada lagi Bu Tati itu misalnya guru IPS. Oke, kalau kuliah yang paling berkesan Bu Yosefa, Bu Email, Bu Ode. Ada Pak Rohmat, Bu Saada, Pak Yayan, sangat berkesan lah. Karena kan atas jasa mereka juga saya bisa sekarang jadi guru gitu. Oke, pesan untuk anak didik. Harus terus bekerja keras, jangan lupa belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Anak-anak saya khususnya buat anak-anak kelas 3B kebetulan selalu jadi anak-anak yang soleh ya. Walaupun misalkan kita nggak ketemu secara jarak, Bapak di sini, kalian di rumah masing-masing, tapi yang paling penting harus tetap laksanakan ibadahnya, belajarnya, terutama orang tua kalian ya. Sekarang kan sedang dites kesabarannya di rumah, harus nurut, harus sayang, harus selalu ringankan beban mereka. Yang paling penting pintar nomor sekian, yang penting kalian jadi anak-anak yang baik dan jujur gitu. Gunakanlah gadget
atau teknologi itu ke hal yang positif. Jadi jangan dibuat terlena, jangan dimanjakan sama yang namanya teknologi. Teknologi memang harus ya, karena kita memasuki industri 5.0 itu, jadi harus memiliki mental yang kuat, pantang menyerah, iya kan? Nah itu mungkin pesan buat anak-anak, buat generasi milenial sekarang ya. Anak-anakku semangat ya sekolahnya, walaupun udah lagi masa pandemi seperti ini ya, harus tetap semangat belajar ya, karena kalian generasi penerus bangsa ya, jadi harus semangat, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Semoga kelak kalian sukses ya untuk dunia akhirat, apa yang kalian inginkan tercapai. Dan kalau nonton videonya nggak lupa sama ibu. Buat guru-guru di sini ya khususnya, tetap semangat lah apapun yang terjadi, karena masalahnya bukan masalah buat kita, bukan buat sekolah kita, bukan buat di kota kita, tapi kan global ya. Baik yang kerjanya jadi pegawai dan sebagainya pasti mengalami hal yang sama. Intinya tetap semangat, semoga selalu dilancarkan rezekinya, insya Allah. Untuk guru-guru semua, terus semangat, terus menebarkan aura positif ke semua anak-anak negeri Indonesia, dan mudah-mudahan kita menjadi garda terdepan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kebalik guys. Kamu ke SMP 1 itu pakai jalur apa? Ya Allah ya Rabbi. Tapi kayaknya mah nggak ini akan kelewat emang. Aku nangis, senangisnya itu di depan kelas nangis. Kayak gitu.